Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minal qawiyyin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Selalu kami ingatkan diri kami Bapak Ibu semua apapun persoalannya jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena sesungguhnya Bapak Ibu kebahagiaan itu terletak dari rasa syukur kita. Makin tinggi rasa syukur kita, makin tinggi lagi bahagianya. Apapun pikiran-pikiran yang membuat kita sedih, membuat kita gundah, gulana, buang itu semua. Kita ganti ucapan kita, keluh kesah kita ganti dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika kita mengatakan astagfirullahaladzim, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya detik-detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 46. Masih melanjutkan dari kisah Maryam. Wa yukallimun nas, dan dia berbicara dengan manusia fil mahdi, dalam bualan, wa kahlan, dan ketika sudah dewasa, wa minas sholihin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Jadi ayat ini Bapak Ibu ya, intinya kemuliaan Nabi Isa sejak bayi hingga dewasa, bicara, berilmu dan soleh. Wa yukallimun nas, dan dia berbicara dengan manusia fil mahdi, sewaktu dalam buaya, wa kahlan, dan ketika sudah dewasa, wa minas sholihin, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Kembali Allah informasikan kepada kita betapa kemuliaan demi kemuliaan selalu hadir pada diri Maryam. Mulai dia dalam rahim, dia lahir dalam muka bumi, kemudian yang ada dalam rahimnya pun luar biasa, manusia yang mulia. Ini ayat sebelumnya Bapak Ibu, ayat 45 dan 46. Yang 45 adalah pengumuman kabar gembira kepada Maryam tentang kelahiran Isa alaihissalam yang bernama Al-Masih, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan di ayat 46-nya Allah kabarkan bahwa di dalam buaya Nabi Isa bisa berbicara di hadapan orang banyak. Bayangkan semua orang tahu Maryam ini manusia suci yang tidak mau bergaul dengan laki-laki yang menundukkan pandangannya. Hari-harinya di masjid, hari-harinya dekat kepada Allah. Tahu-tahu dapat kabar, ketika dia nampilkan dia menyendiri, dia takut sampai sebagai manusia biasa dia ingin bunuh, mengakhiri hidupnya. Itu manusia biasa. Sesaat setelah itu dia salah kalau tobat kepada Allah. Dan ini gambaran bagi kita Bapak Ibu betapa orang-orang soleh itu memang Allah yang menjaganya. Walaupun Allah uji dia dengan ujian yang berat, tetap Allah dampingi. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Imran 45 ini? Yang pertama, mukjizat Isa berbicara sejak bayi menunjukkan kemuliaannya sebagai Nabi dan Rasul. Ketika semua orang mencidir Maryam, mengatakan Maryam ini sudah berzina. Ketika anaknya lahir, anaknya itu diizinkan oleh Allah untuk berbicara dan menyampaikan kepada orang banyak bahwa dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan kebenaran. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang soleh tidak hanya mulia di dunia tapi juga mulia di sisi Allah. Allah mengatakan di sini, wa yukallimun nas, dan dia berbicara dengan manusia fil mahdi, dalam buaya, wa kahlan, dan ketika dewasa, wa minas sholihin, dan termasuk di antara orang-orang yang soleh.
Maka orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mengatakan Allah memilih mengacak-acak orang? Tidak. Allah memilih orang yang ingin dipilih. Allah yang berpilih kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan berarti Allah mengacak-acak siapa yang Allah kehendaki, tidak. Yang Allah kehendaki itu memang orang-orang yang memang menghendaki hidayah itu. Maka jangan pernah kita tidak termasuk orang yang menghendaki hidayah. Kita minta hidayah kepada Allah, betul-betul minta. Insya Allah Allah berikan. Kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Insya Allah Allah beri kita untuk menjadi orang yang soleh dan kita termasuk orang yang dipilih. Kemudian yang berikut hikmah yang bisa kita ambil, kematangan spiritual sejak dini adalah anugerah dan harus dijaga hingga tua. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita lahir, fitrah itu memang bonus yang Allah berikan kepada kita. Anak itu bersih. Maka ketika dia bersih itu, kita orang tua menjaga tumbuh kembangnya untuk selalu bersih. Setiap ada kesalahan-kesalahan yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, kita ingatkan, bukan seperti itu ya nak, bukan seperti itu ya nak. Jangan dibiarkan, bahkan pada Bapak Ibu kita lihat ada, malah pernah kami saksikan seorang anak yang berkata jorok di depan kawan orang tuanya tertawa, kawan itu tertawa. Nanti orang yang sedih itu jadi oleh-oleh kan Bapak Ibu. Maka dengan sendiri anak ini kan tumbuh jadi orang tidak selesai. Karena dari awal pun dia dibiarkan untuk menjadi orang yang tidak selesai. Maka ini penting Bapak Ibu yang luar biasa, hikmah yang bisa kita ambil dari Ali Imran 45 ini. Marilah Bapak Ibu, kisah ini Allah sampaikan kepada kita bukan untuk menjadi cerita saja, tapi untuk menjadi ibar bagi kita. Mari kita jadikan diri kita orang yang soleh sehingga dipilih oleh Allah, dan kita siapkan generasi yang soleh sehingga generasi kita juga dipilih oleh Allah. Kalau kita dan generasi kita sudah menjadi orang pilihan, insya Allah kita pun akan mendapatkan surga yang akan dipilihkan terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ada banyak isi di muka apa ya? Syukur dia cuma enggak lain. Iya, betul. Masya Allah, Pak Adi, Masya Allah banyak namanya Ustaz. Ini ada pasti udah karat. Oh iya. Mana? Coba lah tu kan ya. Iya.